Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Mega Dayanasari sebagai host pada pertemuan kali ini. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan kedatangan narasumber kita yang bernama Ririn Valentina. Kepada narasumber saya persilakan untuk masuk. Halo Kak, bagaimana kabarnya? Baik, Baiklah teman-teman, kita akan mulai berbincang-bincang tentang sesuatu yang sangat relevan dengan masa kini, yaitu tentang pendidikan di era digitalisasi dan AI. Bagaimana pendapat kakak tentang pendidikan kita yang dapat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi? oke, baik. Menurut saya, yang pertama itu melalui perubahan kurikulum. Kurikulum pendidikan perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Kurikulum harus mencakup materi-materi yang relevan dengan kebutuhan siswa di masa depan, seperti keterampilan abad ke-21, literasi digital, dan percakapan hidup. Yang kedua, meningkatkan kualitas guru. Guru merupakan faktor penting dalam keberhasilan pendidikan. Guru perlu dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk dapat mengajar dengan memanfaatkan teknologi. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran seperti menggunakan media pembelajaran digital, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran jarak jauh. Oke Kak, kita akan memasuki tantangan pendidikan di era digitalisasi. Pertama kita akan membahas tentang apa yang kita hadapi di pendidikan kita. Menurut kakak, bagaimana kurikulum tradisional kita yang dapat memenuhi tuntutan pasar yang terus bekerja untuk berubah? Baik, menurut saya kurikulum tradisional seringkali dihadapkan pada tantangan untuk tetap relevan di tengah perubahan yang cepat dalam tuntunan pasar kerja. Untuk memastikan bahwa kurikulum tradisional dapat memenuhi tuntunan pasar kerja yang terus berubah, ada beberapa langkah yang dapat kita ambil. Yang pertama itu kita fokus pada keterampilan abad ke-21. Keterampilan abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kreativitas, pemecahan masalah, dan kolaborasi. Itu sangat penting sekali untuk sukses dalam ekonomi global yang berubah dengan cepat. Kurikulum tradisional dapat diperbarui untuk memasukkan lebih banyak peluang bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan ini. Yang kedua, mengajarkan siswa bagaimana belajar. Dunia kerja terus berubah. Jadi penting bagi siswa untuk mengetahui cara belajar secara mandiri. Kurikulum tradisional dapat direvisi untuk memasukkan lebih banyak strategi pembelajaran mandiri seperti pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran terbalik. Yang ketiga, menciptakan kemitraan dengan bisnis dan industri. Bisnis dan industri dapat memberikan umpan balik yang berharga tentang keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh lulusan baru. Kurikulum tradisional itu dapat direvisi untuk memasukkan lebih banyak konten yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Selanjutnya, memberikan siswa kesempatan untuk mendapatkan pengalaman kerja di dunia nyata, magang, program komparatif, dan pengalaman kerja lainnya dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan yang mereka butuhkan untuk berhasil di dunia kerja. Kurikulum tradisional juga dapat dimodifikasi untuk memasukkan lebih banyak peluang bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman kerja di dunia nyata. Oke, baik Kak, berarti kita harus mengubah paradigma pembelajaran kita. Jadi, untuk saat ini kita harus mengubah paradigma pembelajaran kita mengenai kelas interaktif, pembelajaran online, dan pengembangan hidup, keterampilan hidup, yaitu 4C atau 4 skill, yaitu communication, collaboration, critical thinking, and creative. Lalu, bagaimana sih kita harus mempersiapkan siswa yang mampu menghadapi dunia yang semakin digital dan terkoneksi, Kak? Oh, baik. Menurut
menurut saya persiapan siswa untuk menghadapi dunia yang semakin digital dan terkoneksi itu memerlukan pendekatan holistik yang mencakup pengembangan keterampilan teknologi, pemikiran kritis, kolaborasi, dan kreativitas. Ada beberapa strategi yang dapat diimplementasikan. Yang pertama itu communication. Communication itu mencakup kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan, dengan berbagai audiensi. Yang kedua, collaboration. Kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, critical thinking. Itu yaitu kemampuan untuk berpikir secara kritis dan logis, untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Yang terakhir itu creativity. Itu mencakup kemampuan untuk berpikir kreatif dan inovatif untuk menghasilkan ide-ide baru. Ada juga beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia yang semakin digital dan terkoneksi, yaitu antara lain menerapkan pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa harus menjadi aktif dalam proses pembelajaran dan bukan hanya sekedar penerimaan informasi. Guru dapat menerapkan berbagai metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran collaboration, dan pembelajaran berbasis masalah. Selanjutnya, mengintegrasikan teknologi digital. Dalam mempelajari teknologi, itu digital dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk mengembangkan keterampilan 4C. Guru dapat menggunakan teknologi digital untuk memberikan siswa akses ke berbagai sumber informasi, untuk berkolaborasi dengan siswa lain, dan untuk mengembangkan kreativitas mereka. Selanjutnya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih dan mendapatkan umpan balik. Siswa itu memerlukan atau perlu mendapatkan kesempatan untuk berlatih keterampilan 4C mereka, dan untuk mendapatkan umpan balik dari guru atau teman sebaya, guru dapat memberikan tugas-tugas yang memungkinkan siswa untuk menerapkan keterampilan 4C seperti, dan kemudian memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan mereka. Selanjutnya, beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengembangkan keterampilan 4C bagi siswa itu yang pertama, keterampilan komunikasi. Siswa dapat diminta untuk membuat presentasi, menulis artikel, atau membuat video untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Selanjutnya, keterampilan kolaborasi. Siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek atau untuk memecahkan masalah bersama. Selanjutnya, untuk keterampilan berpikir kritis, siswa dapat diminta untuk menganalisis informasi, untuk membuat argumen, atau untuk membuat keputusan. Selanjutnya, keterampilan kreativitas, yaitu siswa dapat diminta untuk mengembangkan ide-ide baru, untuk memecahkan masalah dengan cara yang inovatif, atau untuk membuat karya seni atau musik. Dengan menerapkan berbagai strategi, guru dapat mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dan peluang yang ada di dunia yang semakin digital dan terkoneksi. Oke Kak, berarti di sini sangat penting peran guru dan siswa. Iya. Lalu menurut Kakak, bagaimana sih cara guru untuk dapat mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran mereka dan mendorong siswa untuk menjadi aktif dalam pembelajaran mereka sendiri? Baik, yang pertama itu mulailah dengan tujuan pembelajaran. Apa yang ingin Anda capai dengan menggunakan teknologi dalam pembelajaran Anda? Apakah Anda ingin meningkatkan pemahaman siswa tentang suatu konsep,
mengembangkan keterampilan pemecahan masalah mereka atau mendorong mereka untuk berpikir kritis. Setelah kita memahami pembelajaran, kita dapat memilih teknologi yang tepat dan bisa mencapainya. Pilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Pastikan teknologi yang kita pilih itu sesuai tingkat perkembangan dan kemampuan kita. Kita juga perlu mempertimbangkan konteks pembelajaran kita, seperti ketersediaan teknologi di sekolah dan keterampilan teknologi yang dimiliki siswa. Buat rencana pembelajaran yang rinci, jelas bagaimana kita untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Pastikan rencana pembelajaran kita mencakup tujuan pembelajaran, aktivitas, dan penilaian. Berlatih menggunakan teknologi sebelum kita menggunakannya dalam pembelajaran. Ini akan membantu kita merasa nyaman dengan teknologi dan memastikan kita dapat menggunakan teknologi secara lancar di kelas. Oke Kak, yang terakhir kita akan masuk ke solusi dan langkah-langkah menghadapi tantangan yang sudah kita bahas tadi. Menurut Kakak gimana sih cara kita untuk dapat bekerja sama menciptakan lingkungan belajar yang siap menghadapi masa depan? Menurut saya dengan inovasi dalam pendidikan, pelatihan guru yang terus-menerus, dan kolaborasi antar lembaga pendidikan menjadi kunci sukses. Setelahnya itu tentu kita menciptakan lingkungan belajar yang siap menghadapi masa depan, melibatkan upaya kolaboratif dan inovatif dalam berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, pemerintahan, industri, dan masyarakat. Adapun beberapa langkah konkret yang dapat kita ambil, yaitu sebagai penjelasan yang tadi yang sudah kita bahas. Oke Kak, sampai di sini perbincangan kita karena sudah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyimak dan terima kasih buat Kak Riri yang sudah meluangkan waktunya pada kesempatan hari ini dan sudah menjelaskan mengenai pendidikan di era digital dan AI. Kita tahu ya kan, pendidikan di era digital ini adalah tantangan yang besar. Tapi mari kita sama-sama untuk menciptakan masa depan pendidikan yang lebih baik. Mari kita terus berkolaborasi belajar dan terus berinovasi. Sampai jumpa di pertemuan pendidikan yang lebih Sampai jumpa di perjalanan pendidikan yang penuh makna, teman-teman. Terima kasih.